Ya pemirsa, kabar siang di lokasi di masa pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak sekali perbedaan yang harus dijalani oleh masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Nah khususnya di Hari Raya Idul Adha. Nah sekarang saya sudah berada di rumah potong hewan Cakung, Jakarta Timur, bukan di area kandangnya tapi di ruang potongnya. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Direktur Usaha dari RPH Cakung, ada Bapak Adam Ali Buto. Halo Pak, apa kabar? Halo, Mbak. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Iya Pak, ini kan kita udah di ruang potongnya nih sekarang Pak. Saya pengen nanya, ini untuk mereka yang pesen mau potong di sini nih, ini udah full atau belum Pak slotnya Pak sampai sekarang Pak? Ya, ini memang pertanyaan banyak pihak ya. Apakah RPH Cakung masih ada kuota untuk mereka bisa potong di sini? Iya. Sampai hari ini bisa kami sampaikan bahwa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga untuk potong sampai cacah sudah penuh. Sudah full artinya ya? Sampai kami masih minggu. ada slot tersedia sedikit di hari keempat. Senin sebanyak 11 berarti ekor. Ya? 11 Tapi kalau ekor. untuk pemotongan sampai kakas 4, kami masih sediakan slot yang cukup banyak. Artinya untuk cacah sudah tidak bisa lagi itu karena cacah juga sebetulnya digunakan tenaga manusia begitu ya Pak ya? Betul, betul. Nah Pak, kalau bahas dari prosedurnya sendiri yang membedakan untuk pemotongan di tahun ini dengan kurban tahun lalu Pak, apa bedanya Pak? Selain protokol kesehatan tentu saja nih ya? Yang pertama, kami menyiapkan petugas dengan menggunakan APD lengkap yang sesuai dengan protokol COVID-19 ya. Seperti mereka menggunakan baju lengan panjang, dibalut kembali dengan seragam lab kesehatan, menggunakan sarung tangan lengkap, ya. Kemudian pakai kacamata Google untuk yang di pemotongan. Yang di sini artinya? Di mereka akan pakai Google? Ya, sebelah sana, kacamata Google. Yang lainnya menggunakan face shield. Lalu juga menggunakan penutup kepala. Selain masker ya tentunya pasti seperti itu. Itu semua nantinya petugas yang akan memotong, mencacah di sana juga artinya menggunakan APD lengkap seperti itu ya Pak ya? Betul. Dan kami juga melakukan desinfektan terhadap setiap alat yang akan digunakan. Itu baik setiap mulai hari? dari pisau penyembelihnya, kemudian alat untuk memotong kepala, kemudian juga untuk yang pembuka kulit. Pembuka kulit. Semuanya disemprot setiap hari atau gimana Pak? Kalau untuk land system seperti ini, memang kami tidak gunakan setiap saat. Hanya untuk momen-momen Idul Kurban seperti ini. Karena pemotongan harian itu tidak banyak jumlahnya, sehingga secara cost tidak tertutupi dengan penggunaan land system seperti ini. Oke. Jadi perlakuan dengan disinfektan pun kita lakukan khusus untuk saat ini. Berarti nanti mulai tanggal 31 sampai 4 hari ke depan itu akan hari Jumat sampai hari Senin. Sampai setiap hari kita lakukan disinfektan lagi. Nah Pak, kalau untuk petugas sendiri, ini kan kalau konveyor sebetulnya sistemnya sama aja kan Pak, tidak mungkin ada penambahan pengurangan ya artinya. Kalau untuk petugasnya sendiri, tenaga manusianya ada yang dikurangi nggak Pak di masa pandemi kayak gini Pak? Untuk pencacahan kita samakan dengan tahun lalu, tetapi tempatnya kita bedakan. Kenapa? Karena tahun lalu lebih padat. Maksudnya jarak antara SDM itu tidak terlalu jauh. Saat ini kita jauhkan per SDM. Jadi tempatnya yang harus diperluas. Nah ini kita siasati dengan penambahan area berupa tenda tertutup dengan AC di ruangan tersebut untuk bisa membuat kondisi lebih nyaman dan lebih sehat. Seperti itu. Artinya tidak ada penambahan untuk tenaganya sendiri yang nanti mencacah, tapi luas areanya yang tadi disiasati. Nah, tapi kalau untuk alat-alatnya sendiri nih, berarti mereka nanti akan satu orang pegang satu alat, nggak boleh saling pinjam? Tidak boleh saling pinjam. Kalau ada yang ketahuan gimana Pak? Kan kita tarik di lokasi. Berarti dia tidak mentaati SOP yang sudah kita terapkan. Ngomongin soal pengawasan, ini artinya sudah ada kamera CCTV juga, kamera pengawas di tiap ruangan ya Pak ya, untuk melihat? Nanti para pengkurban dapat menyaksikan proses penyembelihan di area yang sudah kami siapkan. Kami sudah siapkan juga CCTV di sebelah sana dan sebelah sana. Nanti juga ada kamera yang bisa meliput dan disaksikan oleh teman-teman pengkurban di lokasi aula. Sudah kami siapkan layar lebar untuk bisa langsung disaksikan oleh mereka. Pak, tapi kalau ngomongin soal mereka yang nonton di tahun-tahun sebelumnya kan ngantri di sini Pak biasanya Pak. Tahun lalu mereka berjejer ini Bu. Masuk dari pintu situ masuk sampai sini ngantri nonton boleh? Betul, boleh menyaksikan. Tetapi untuk tahun ini mohon maaf kita hanya bisa mempersilahkan perwakilan dalam jumlah yang sangat sedikit. Sisanya? Setiap DKM hanya 2 lah kita boleh masuk. Sisanya di aula dari proyektor nontonnya. Dan kita juga menyiapkan jadwal-jadwalnya. Nah itu gimana Jadi di Pak aula pun jadwalnya? tidak boleh semua masuk
gitu ya. Kita lihat jadwalnya mereka jam berapa sampai jam berapa, itu nanti kita antri masuk ke dalam aula. Jadi physical distancing tetap kita lakukan baik di area pemotongan maupun di area tunggu. Oke, tuh artinya sudah disiapkan protokolnya. Nah Pak, tapi kalau untuk jamnya sendiri, ini ketika nanti sudah mulai proses pemotongannya itu akan terus bergulir sampai jam berapa Pak? Itu kan akan 4 hari ya Pak ya? Ya betul, 4 hari. Jam berapa aja Pak? Untuk hari pertama kita lakukan mulai jam 9 setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai jam 6 sore. Hari berikutnya kita percepat jam 6 pagi menjadi sampai juga maghrib ya. Gitu. Kecuali hari keempat. Hari keempat ya. Kita tidak sampai maghrib, mungkin sampai jam 5 saja. Tapi itu kalau tahun lalu sampai malam kan Pak? Ya, tahun lalu sampai tengah malam bahkan. Sampai tengah malam bahkan. Sampai tengah malam. Nah ini yang kita juga hindari, jangan sampai SDM yang dilibatkan akan lebih rentan terhadap penyakit karena kecapean. Oke, Pak, terus kan ini informasinya juga Pemprov sebetulnya memusatkan, mensentralkan juga untuk proses pemotongan hewannya ke RPH, jadi supaya tidak semakin banyak yang memotong di masjid. Itu untuk data perpindahannya sendiri yang mau potong di RPH ini, tahun ini ada peningkatan berapa persen Pak dibanding tahun sebelumnya nih? Dibandingkan tahun lalu, kami mencatat ada peningkatan 40% setidaknya. Sorry, 60%. 60% dari tahun sebelumnya. Gitu. Mereka berarti artinya mengikuti arahan juga ya, tidak memotong mandiri tapi dipotong di sini di RPH ini. Betul. Terutama dari wilayah yang zona merah ya. Karena memang ada himbauan dari Pemprov DKI Jakarta, DKM yang ada di wilayah zona merah untuk memotong hewan kurbannya tidak di lokasi mereka, tetapi di RPH, khususnya di RPH Cakung Dharmajaya ini. Nah Pak, tapi kalau untuk tadi kan proses pemotongan nih udah, kemudian pencacahan, untuk distribusinya nanti ini seperti apa Pak kerjasamanya dari RPH ini? Kan dipusatkan semua di sini toh. Nah pasti ada bentuk kerjasama yang dilakukan dari RPH sendiri Pak supaya tidak kewalahan Pak. Sejak tahun-tahun sebelumnya, memang Dharmajaya itu mempersilahkan kepada setiap DKM institusi yang memotong mengambil sendiri di lokasi kami. Jadi mereka menyiapkan mobil pengangkut yang jam-jamnya kami ditentukan. Jam sekian, sampai jam sekian untuk A, B, C, D gitu ya. Nah kemudian ada juga nasabah kami yang memotong di sini sudah menyiapkan sarana berupa ojek online. Pakai ojek online. Itu nanti akan langsung diantar ke penerima? Ya betul. Ini juga untuk menghindari kerumunan dalam proses pendistribusian. Seperti itu. Nah ini yang kami juga mencoba untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman bagaimana DKM juga mencoba untuk bisa membagikan secara online, gitu. Karena kami juga sudah mencoba penjualan dengan online juga. Dan itu cukup efektif sebetulnya ya? Efektif juga. Menggunakan sistem secara online ini. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Bapak sudah berbagi informasi banyak sekali bersama dengan TV One. Nanti di segmen selanjutnya, pemirsa kalau tadi kita sudah mendengarkan juga ini bagaimana proses pemotongannya, apa yang beda dari protokol kesehatan, mulai dari pemotongan, pengangkatan sampai ke pencacahan dan proses distribusi, bahkan untuk mereka yang mau nonton juga ditutup, dibatasi, tidak boleh semuanya, tapi nanti disiapkan langsung di aula. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan coba dengarkan ini dari narasumber saya, sebetulnya makna Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi ini seperti apa, dan kemudian masukan himbauan untuk masyarakat ini seperti apa. Tetaplah bersama kami, pemirsa, di Kabar Siang di Lokasi. Pemirsa, Kabar Siang di Lokasi, tadi di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan cerita dari petugas yang ada di RPH Cakung, Jakarta Timur ini, melihat langsung ke dalam ruang pemotongan, ruang pencacahan, melihat peralatannya, kemudian disinfektan yang sudah disiapkan, yang juga ternyata ditingkatkan supaya meskipun kita tahun ini memperingati Hari Idul Adha, tapi tidak juga melupakan protokol kesehatan supaya tidak semakin banyak klaster-klaster baru di DKI Jakarta ini. Nah, lalu di segmen ini kita akan membahas bersama dengan narasumber saya, sebetulnya makna berkurban di tahun ini di tengah-tengah pandemi seperti ini tentu saja berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa. Nah, kita sudah bersama dengan saat ini ada Ustadz Haikal Hasan. Halo, assalamualaikum Be, apa kabar? Sehat ya Be ya? Waalaikumsalam. Lebaran ini iya, kita di sini. Itu dia Mbak Be. Nah, ini kan sekarang lebarannya beda nih Be dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi Covid nih, Corona sekarang lagi Corona. Nah, Be, di masa Corona ini kan untuk pemotongan hewan, untuk kurban sendiri, ini akan rata-rata dilakukan, dipusatkan di rumah potong hewan seperti di sini. Nah, kalau menurut Mbak Be sendiri itu mengurangi keafdolan berkurban atau enggak sih Be? Ya, bismillah, sebenarnya tidak sama sekali ya.
karena memang Islam lebih memperhatikan, lebih menghindari lebih menghindari akibat gitu loh dari yang ditimbulkan mudaratnya ketimbang mengambil sebuah manfaatnya. Jadi meninggalkan darurat, meninggalkan kedaruratan itu lebih afdol. Maksudnya ini ada mudaratnya nih, maka ditinggalkan itu lebih afdol daripada kita mendatangkan suatu manfaat. Begitu. Itu kaidahnya. Jadi dalam hal ini tidak mengurangi keafdolan dalam orang yang berkorban, dan juga justru ini menghindari, apalagi kita cukup miris bahwa dalam masa ini kok nggak turun-turun gitu ya. Kok kita selalu ada lagi. Nah, karena itu kita sangat mendukung program pemerintah dalam hal ini untuk tidak berkerumun. Biasanya setiap tahun kita saksikan kalau mau pemotongan tuh orang berkerumun, rame gitu. Nonton ya, Rame nonton gitu. Nah itu untuk tahun ini hindari dulu deh, percayakan. Dan kepada pengurus masjid yang juga melakukan pemotongan, kami menghimbau tidak perlu diumumkan untuk disaksikan gitu loh. Cukup sembelih. Berikan himbauan juga untuk di rumah aja berarti ya. Di rumah, dan pengurus harus ekstra kerja keras. Betul. Sebagai amanah dari Allah untuk menyalurkan ke tempat yang berhak begitu. Nah, Beh, tapi kan untuk tahun ini pusatnya akan kebanyakan di RPH. Kalau menurut Babe sendiri, sepengamatan Babe nih ya, untuk penyembelihan pemotongan kurban di RPH ini seharusnya kan lebih baik begitu dari segi teknik dan lain-lain. Ini memang dari segi semua hal lebih baik begitu dibandingkan mereka yang potong sendiri, mungkin potong-potong mandiri di masjid atau di lokasi-lokasi di rumahnya sendiri mungkin kalau dari tahun-tahun sebelumnya, Beh. Baik, di RPH ini kan ada rutin penyuluhan. Ada dokter yang mengawasi hewan-hewannya, dokter hewan. Ada penyuluh agama yang mengajarkan bagaimana afdolnya. Ada juga tim dari kesehatan. Jadi nggak ada masalah. Nggak masalah. Afdol, dan bahkan beliau ini, mereka ini bukan motongnya cuman di Idul Adha doang. Tiap saat mereka melakukan pemotongan. Jadi keahliannya, biasanya, habitnya, insya Allah sudah terjamin begitu. Oke, ini artinya sudah mumpuni lah ya. Mumpuni. Iya. Nah, Be, tapi ngomongin soal berkurban nih, menurut Babe sendiri apa sih sebetulnya makna Idul Adha dan berkurban itu sendiri, Beh? Wabil khusus dalam masa pandemi ini barangkali. Waduh, maknanya luar biasa. Artinya begini, daya beli masyarakat semakin turun. Daya beli ini ya pasti berimbas kepada makan, ya, sandang, pangan ya. Dan perhatikanlah, ini merupakan peluang buat yang mampu untuk lebih banyak. Biasanya ya, kalau biasanya motong 1 ekor, 2 ekor, lebih banyak potonglah ya? lebih banyak, karena lebih banyak orang yang membutuhkan pada tahun-tahun seperti ini. Dan makna yang lebih utama itu adalah ya menumpahkan darah, menyembelih. Apa yang disembelih? Jadi ketika menyembelih hewan kurban itu, ya, kalau bisa menyaksikan di tempat pemotongannya lebih baik. Kalau tidak, cukup di rumah. Bagi yang berkurban, itu dengan mengucap Bismillah, sembelihlah kecintaanmu kepada harta. Sembelihlah kegandrungan gitu ya. Sembelihlah yang kau cintai itu ya, itu simbol demi untuk sesama, begitu. Apalagi dalam masa COVID ini, ya saya alhamdulillah berkurban biasa 1 ekor sapi gitu. Ini 5 kali lipat. Sekarang alhamdulillah 3 ekor. Oh, 3 ekor, 3 kali lipat. Baik. Maksain gitu ya. Kenapa maksain? Karena ya lebih banyak orang yang membutuhkan. Betul. Dan kita lihat, saya banyak teman-teman tukang kambing ya. Itu saya tanya, drop gitu loh. Biasanya sekarang udah laku. Betul, ada penurunan ekor, penjualan artinya ya. Drop banget gitu loh. Padang baru laku 20, 30 gitu. Jadi supaya tidak hanya memberikan lebih kepada yang membutuhkan, tapi membantu juga untuk penjualnya sendiri ya, Bel ya. Betul sekali. Kita diharapkan semuanya nih, semuanya para agenia diharapkan untuk lebih banyak berkurban tahun ini gitu loh. Dan nggak akan berkurang harta orang yang berkurban. Tadi ya soal kurban nantinya tidak usah hitung-hitungan, sama aja semuanya, yang penting ikhlas kata ya, Babe. betul. Tapi kalau ada satu kebimbangan sendiri nih di masyarakat kita soal kambing ya, meskipun di RPH ini yang di Cakung nih nggak ada kambing sih, sapi semua. Tapi kita ngomongin soal kambing, Be. Tapi untuk 1 ekor kambing ini memang mewakilkan 1 keluarga atau 1 orang, Be?
Nah, soal ini masih banyak pertanyaan sebetulnya. iya betul. Jadi kita ambil jalan tengahnya dari berbagai macam pendapat ya, yang kalau diungkap pasti akan panjang. Nah betul. Gimana? Begini, berkurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga itu sah, Itu sah, oke. sah gitu loh. Karena memang dia cuma bisa segitu-gitunya gitu loh. Lain halnya kalau orang yang mampu, dia punya 3 orang anak, istri 1, berarti dengan dia 5, maka dia berkorban 5 ekor kambing. Iya, itu afdol. Tahukah kita bahwa dalam salah satu hadis Nabi Muhammad itu berkorban 100 ekor kambing. Coba bayangkan, 100 ekor 100 kambing. ekor kambing ya. 100 gitu ya. Nah, tapi di satu sisi pernah Nabi juga berkorban 1 ekor kambing. Dan beliau memotong atas nama umatku. Nah itu berapa juta orang itu 1 ekor gitu kan? Jadi dia mewakilkan banyak. Mewakilkan gitu betul bagi ya? umatku yang tidak mampu gitu. Tapi bagi yang mampu nggak berkorban juga, waduh. Sampai Nabi bilang, la taqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid saya gitu loh. Artinya dia orang yang mampu tapi dia nggak mau berkorban. Jadi seikhlas mungkin, semampu mungkin, dan ternyata cuma mampu 1 ekor untuk sekeluarga, bismillah, lakukanlah. Karena hakikatnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hambanya. Begitu. Berkurbanlah, niscaya tidak ada orang miskin yang kelaparan. Dan belum habis masa hewan kurban itu, ketemu lagi Idul Fitri, Ramadan. Infaklah, zakatlah, niscaya akan tersebar lagi. Namun masalahnya itu sekarang timbul bagaimana cara pendistribusiannya. Semoga pemerintah mengambil waktu, orang khusus untuk menangani hal ini. Departemen-departemen yang terkait bisa mendistribusikan hal ini. Terima kasih. Amin, Babe. Terima kasih banyak informasinya. Tadi masukan-masukannya, hitungan-hitungannya loh. Ini sangat akurat mereka-nya. Babe berkecimpung langsung kan ya? Iya, tadi pemirsa kita sudah sama-sama mendengarkan ini cerita dari Babe Haikal. Bagaimana memaknai Hari Raya Idul Adha, kemudian seperti apa himbauan untuk masyarakat Indonesia yang kemudian merayakan hari ini, tapi harus di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, semoga informasi tadi yang kita berikan cukup untuk setidaknya memberikan informasi khususnya untuk tidak boleh melupakan, tetap harus menjaga protokol kesehatan meskipun kini tengah merayakan Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, kabar siang di lokasi harus kita sudahi sampai di sini, tapi jangan kemana-mana karena di studio masih ada rekan saya yang akan mendampingi Anda pada siang hari ini. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Kabar Siang.